warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nikah sekader Pekajian siap. Nikah cuma sekedar pengenalan rekena. Insya Allah banyak saya pertama kali datang ke makom Eyang Adipati Kertamana. Karena pun apa baik dalam kehidupan itu biasanya kita kenal dulu baru cinta. Muncak ring Sunda, wano bogoh nikah boga. Kenal geluh baru lebur, baru kita punya rasa memiliki. Pada dalam mengenal kepada Allah biasanya abe kau tu kenal geluh, baru bisa timbul mahabbah, bisa timbul cinta. Beda orang aceling romoro lebur, kita kenal lebur, kan jarang. Lebur baru kenal. Kalau kita biasanya makomnya itu kita harus kenal dulu. Kenal gelun baru lebur ke orang. Kan biasa nah kesan pertama untuk lebur ini kah melarat. Biasa nah tak pakai lebur ke orang. Baru mun kenal, oh ternyata tang prasangka injek. Ternyata orangnya bagus. Nah biasanya seperti itu. Nah maka mungkin nikah sekedar untuk pengenalan saja siapa Adipati Kertamanah nikah. Insya Allah nikah bisa baca mandiman bahwa Adipati Kertamanah nikah adalah salah satu cucu-cucunya dari Prabu Siliwangi. Saya nomor 4. Tahu usah masya Allah. Nah, jadi kita ketahui dulu. Kenapa saya kocak puju? Nikah kan puju puncang rematur. Pola pada seoning kenapa puju? Hah? Orang ngoni. ya dari kilak kuju toju dan ragu prone. Para tepa aja ya. Kita sopu atau toju. Nah, kita sopul atau tujuh. Nikah saya kocak puju. Cuma secara definisi biasanya puju nikah adalah salah satu sesepuh yang memang pada saat itu di masanya dia bertugas untuk nyebaraki Islam. Nah, nikah salah satu ekocak puju. Mun singkatan cangki huruf bener. Pu sopu ampon toju. Mun biasa baban benih puju. Puper biasa. Pu sopu alengker. Ya bedek oleh kocang puju dia labu toju. Nah, jadi seperti itu. Jadi puju kawasan Jawa Barat itu sebetulnya sama. Mereka toh benyaan ekocak eyang. Makanya aku curiga sebetulnya ekocak puju dalam bahasa Madura itu sebetulnya buyut. Karena orang Madura biasanya ngocak ye, buruna ke J. Pada layangan tadi lajangan. Curiganya saya rekana. Tadi buyut itu yang sepuh. Makanya eko cak cikabuyutan ya. Karena memang ini adalah sesepuhnya. Sesepuh yang nanti mau sampean nikah dari sore yang Cipatik ini kebanyak puju. Salah satu saya terkenal yaitu yang pernah kita singgahi adalah yang Kobul. Makanya kocak cikabuyutan. Nah, anak apa maknya mana macem-macem. Itu karena kita orang Madura. Cangki puru boda jaga satru, boda yang geleng pengancingan, boda mangku bumi. Iya mun orang yang Sunda antar ke Madura pada kia, boda puju tokolong, boda puju, boda rete. Nah, pada aneh kia. Jadi sebetulnya itu hanya budaya. Jadi pada kia bahasa-bahasa orang Madura ya nyaman boda kumis berem, kumis merah, pada karena semuanya itu pasti dilekatkan beda sejarah nah mereka. Betokolong berarti beda puju latong. Nah, jadi seperti itu mereka. Jadi kita sudah ketahui bahwasanya puju reng aja. Eyang, batu ampar ya, itu cemacem. Nah, salah satu keagungan nah Adipati Kertamanah aja ya kan ekoca eyang sanga. Bahwa itu adalah mandat dari Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Bandung Selatan. Titi sanga, sanga dipati. Adipati karena
Adipati Kertamana itu masih keturunan Ningrat, keturunan darah biru Prabu Siliwangi kerajaan. Kertamana kerta nikah artena soki, manah nikah ateh. Suka mana berarti suka hati. Nah, kertamana berarti soki ateh. Jadi meskipun orang ngaria keturunan Ningrat, tapi nengah pedalaman ngaria. Nah, makanya cepon ini pohon ini kena bahwasanya kita mundra ke Adipati Kertamana ngende gelun. Makanya ngende nonduk. Karena di sini ikhle soki ateh Kertamana. Nah, salah satu keagungan Adipati Kertamana itu cukup bahwasanya beliau memang tidak terkenal dengan karamat. Cuma cukup bahwasanya kekeramatannya itu adalah menampakkan tampak enak potonah, yaitu yang kobul. Banyak yang santuan kunur nikah ki deki ki gedeng rungkang nikah banyak kena dari Adipati Kertamana itu turun-turun para ulama-ulama yuk pujun orang Bandung nggak nikah. Nah, nanti dengan yang mahal pun masih ada pertalian nikah. Cuma dari silsilah yang lain. Nah, Eyang Kobul yang kita pernah itu kita sudah tahu kena bahwasanya Eyang Kobul nikah adalah salah satu ulama seta temuhnya aslina. Siapapun orangnya tak oneng. Makanya cuma dijuluki Eyang Kobul. Karena pema Eyang Kobul dijulukinya Eyang Kobul karena setiap orang seminta berokah pakun kobul kan. Tuanane kobul. Terima menteri terima. Nah, nikah. Nah, makanya koca Eyang Kobul. Nah, tidak ada satupun yang tahu. Nah, Eyang Kobul karoman apa? Yaitu salah satunya adalah Padah bi Sayyid Ahmad Al-Badawi. Nah, bada solawatah wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani Alawi. Nah, ketika Bani Alawi lambo saya sekarang dipermasalahkan itu padahal orang-orang seperti Gus Pleret, geng-geng Imaduddin itu sering membaca salawat itu. Padahal Sayyid Ahmad Al-Badawi itu termasuk dari golongan Bani Alawi. Nah, ketis yang dipermasalahkan sekarang nih kita cerok norok. Sayyid Ahmad Al-Badawi ini karomenah yang terkenal itu ketika meninggal, ketika wafat mandi ketika meninggal. Nah, coba bere cepon nikah Eyang Kobul karomen. Jadi Eyang Kobul nikah umurnya beratus-ratus tahun. Seperti cucunya itu sudah meninggal semua. Nah, Odi Ketibi di tempatnya yang sekarang dimakamkan itu nikah Eyang Kobul. Nah, ketika sedeh cepon Eyang Kobul nikah Andi Khodam kebulah ketika wafat. Nah, kebulanan nikah ngaton nah ke Eyang Gajah saya Cipati kesan. Nah, ketika ngatoen pas entar ke abeli pole ke dalam Eyang Kobul katanya nggak ada reken jenglah seder reken sobung lepas atemu bi tukang nyari kayu tanya lagi kemah Eyang jenglah seder reken. Oh, keleng kok ngetela bahwasanya beda orang entar ke bebe mendih reken. Nah, ketika esare ke bebe ternyata lebede atas meninggal dengan keadaan bersih. Jadi salah satu karomana Eyang Kobul itu adalah mandi sendiri ketika wafat. Nah, pelajarannya apa? Bede dalam safinatun najah. Katina apa komah mun orang walau gosalah nafsahu karomatan katina apa hukumah orang mate mandi tibi hukumnya adalah cukup tahu sapandin boleh timun orang mate karena karomahnya sendiri seperti yang terjadi di Sayyid Ahmad Al-Badawi itu adalah cukup tahu sapandin boleh. Mun misalkan apa jengin rekena, bodoh malaikat apa jengin. Oh tabus mayit apa jeng tibi rekena kelu. Nikah tak cukup. Jadi bodoh mayit apa jangan tibi, ya tak bisa kocak sholat jenazah. Dan mun mandi itu masih bisa. Jadi gugur orang seodi gelek
untuk memandikan mayatnya tadi. Ini kayak dalam safina beda. Jadi Ibnu Imam Nawawi seandainya beda manosah mate pas mandit hibi rekena mayit gele mandit hibi itu sudah mencukupi. Jadi dalam safina gele beniin mainan, beni anekdot. Cuma itu memang kejadian para wali seperti Sayyid Ahmad Al-Badawi bermun ece bebere cepon nikah yang kabul nggak nikah karomah. Nah tapi al-wali laisal wali mayyudhiril karomah. Wali itu bukan hanya yang menampakkan karomah saja, walakinnal wali mayyakul kama yakul wa yashrab kama yashrab. Wali itu ya pada ngakan seperti orang ngakan, minum seperti orang minum. Karena sekarang zaman sekarang kita itu sering tertipu. Jadi ruborona pas tadi norok mama Ukron. Sebisa karomah bahasana semut bahasa cacing. Coba, Bun. Jadi jangan tertipu dengan orang bisa ini karena ketika oleh Abu Al-Junaid itu dikatakan orang wali itu bukan yang terbang di awan bisa jalan air bening, tapi adalah orang yang istiqomah jalan Al-Quran ben hadis. Itu salah satunya. Jadi jangan tertipu cuman mangken nikah kempang orang edeng-gendeng pakai agama, pakai karomah. Karena melarat. Pokok mangken nikah mun nyari orang bener, lihat kelakuannya sesuai enggak, nikah insyaallah wali. Karena untuk mendekatkan diri dengan kepada Allah nikah, tahu saya punya nggak nikah cukup ajwi bareng maksiat, bareng haram, nikahlah hebat orang makanya. Nah, senomor sekian bahwasanya kita itu salah satu ziarah faidenah nikah sempat ya iulang boleh bahwasanya Tebuna Habib Ibrahim Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed itu adalah faedahnya setiap kita sering berkunjung ke orang seampun tada umur apa boleh nikah orang wali itu biasanya laku ketika kita wafat kita disambut. Tak mungkin kita ngirim Fatihah, tak kira sambut. Jika kama tadi tudenu, siapa yang menuai siapa yang menanam pasti menuai. Pakun oleh bro kena. Jadi minimal kita tak sing-pusing apa sih antara ke Adipati Kertamanan antar ke Ciwidey mau jauh segala kelur kena. Jadi jangan dilihat perjalanannya kan antara aturing kelur kan. Jadi minimal kita mun kebuna Ustadz Nurhawi ini kata korup ilallah, mun kita bisa kata korup ilallah nikah kita minimal terrogu laku ketika kita mati kita tak sendirian kan. Kita mereka yang Mahmud mereka minimal lebihnya yang kita singgah. Nah tebuna para ulama kemamolje kema bagus antara kita aziaroh kawali tepak sete atau tepak masih hidup. Tetap yang lebih afdol adalah ketika mereka masih hidup, berkunjung ketika mereka masih hidup. Tapi wali itu lebih tajaman boleh ketika mereka berdoa pada saat mati, ketika mereka wafat. Apa boleh? Nah, karena saat itu wali sudah terlepas dari dunia. Letak mikir bini, letak mikir si acuan, mereka. Makanya lebih tajaman, cepon, nikah. Jadi seperti itu. Terus yang kesekian kali kita itu meskipun nyari welih ke mendeman regen, tetap wali kutub itu ada di rumah kita sendiri. Siapa? Orang tua. Nah ini ke orang tua. Embu. Apa boleh embu? Embu wanita itu memiliki 3 hak etempeng. 1 haknya orang laki. Makanya siapa yang lebih berhak kata sahabat untuk saya berbuat baik kepadanya ya Rasulullah, tebuna Rasulullah embo kalau kalah. Nah ini ke wali kutub sampean tahu jauh ini ntar ke Ciwidey kelurai kena tetap senomor situng nih kambo. Jadi percuma sampean ntar ke wali manapun mun embo kita gerekah. Jadi saya sampai minimal mobil walidaini ihsana. Jadi
setiap Allah di dalam Al-Quran itu jangan sekutukan aku, maka di sana ada wabil walidaini ihsana. Jadi apa deh? Nikah setelah Allah itu biasanya orang tua nak nikah. Nah mungkin sedikit seperti itu. Jadi seekocak jika buyutan kita minimal sudah tahu rekan. Karena ini adalah buyutnya rata-rata di Bandung Selatan itu adalah buyutnya nikah Adipati Kertamanah. Nah, jadi banyak sebetulnya dari nanti arah Soreang sampai ke Cipatik itu nikah banyak keturunannya Adipati Kertamanah nikah. Jadi saya kocak meskipun rekan cangki puruh wali kutubnya Jawa Barat, karena memang setiap tempat, setiap murid itu pasti menganggap gurunya sebagai wali kutub. Nah, tak napa kita napa. Karena kita pun ketika kita punya guru, kita tidak akan terlepas dari guru. Nah, jadi seperti itu rekan. Jadi makanya kebuna Habib Ibrahim, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumet sampai terekah ke guru rekan. Ketika kita terekah ke guru, kemanapun wali yang kita singgahi itu tidak akan mencukupi nak nikah. Jadi minimal kita sudah tahu yang kabul nikah silsilahnya dari yang kabuyutan.